Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita selaku umat muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu sangat mengharapkan keberadaan kita ini baik di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti, kita menjadi orang yang memiliki derajat luhur, memiliki keistimewaan yang lebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, untuk mewujudkan itu semuanya tentu tidak semudah membalikkan kedua tapak tangan dan mengedipkan kedua mata. Perlu perjuangan, perlu niat yang tulus, yang ikhlas dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Banyak di antara amalan-amalan ibadah yang bisa menjadikan pelakunya bisa dekat dan juga memiliki derajat luhur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ikhya'i qala al-Hasanu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalukum indallahi manzilatan yaumal qiyamati atwalukum ju'an wa tafakkuran fillahi subhanahu wa abghadukum indallahi azza wa jalla yaumal qiyamati kullu na'umin akulin sarubin. Wa fil ikhya'i tersebut dalam kitab Ihya Ulumiddin. Qala berkata Al-Hasanu Hasan, qala bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya begini, afdalukum, lebih utama-utama kalian semuanya, indallahi, bagi Allah, manzilatan, kedudukannya, yaumal kiamati, di hari kiamat, atwalukum, yaitu lebih lamanya kalian semua, lebih lama ju'an, laparnya, watafakkuron, dan mikir-mikir fillahi, di dalam kekuasaannya Allah subhanahu, maha suci Allah. Wa abghadukum, adapun lebih dibenci-bencinya kalian semua, indallahi, bagi Allah azza, maha mulia, wa jalla, dan maha agung, yaumal qiyamati, di hari kiamat, kullu na'umin, yaitu tiap-tiap orang yang
kebanyakan tidur. Akulin dan juga banyak makan. Sarubin dan juga banyak minum. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam penjelasan hadis tersebut, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keterangan bahwa lebih utamanya kita semuanya tentunya besok di hari kiamat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang pada waktu hidup di dunia lama ia menahan lapar. Di samping ia lama menahan lapar, dia juga lama dalam bertafakur, mikir-mikir terhadap keagungan atau kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih dibenci-bencinya kita semuanya tentunya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah nanti. Siapa yang paling dibenci oleh Allah? Yaitu di situ disebutkan kullu naumin akulin sarubin. Tiap-tiap orang yang banyak tidur, banyak makan, dan juga banyak minum. 3 orang inilah yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menahan lapar pada waktu hidup di dunianya tentu ya tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah. Di samping itu pula dia juga menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarengi dengan keberadaan perut yang lapar. Tidak pernah kenyang, andai kata kenyang pun sangat sedikit kenyangnya. Porsi makannya dikurangi, minumnya dikurangi, atau boleh jadi dia melaksanakan kesunahan-kesunahan dengan melakukan puasa sunnah misalkan. Bisa puasa Senin Kamis atau puasa Daud, yang pada intinya dia pada waktu hidup di dunia di samping ia berperangai, berakhlak yang baik, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kepada sesama umat manusia. Di samping itu pula ketika ia hidup, dia lama dalam keadaan lapar. Jadi ada hikmah, ada fadilah tersendiri bagi orang-orang yang makan sedikit, bagi orang-orang yang suka melaparkan diri misalkan. Akan tetapi tentunya dengan ilmu dan tujuan-tujuan yang baik. Bukan lapar karena terpaksa, atau bukan lapar karena memang tidak ada niat untuk melakukan kebaikan, terpaksa gak ada yang dimakan. Tapi bisa jadi semuanya itu dengan catatan ada ilmu dan niat yang baik. Karena segala sesuatu jika didasari dengan ilmu pengetahuan dan didasari dengan niat yang baik, maka insya Allah itu semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah lapar. Itu bisa menjadi sebab orang tersebut memiliki kedudukan, pangkat, derajat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah nanti. Ini yang pertama, orang yang akan memiliki kedudukan luhur di sisi Allah, yaitu orang yang ketika hidup di panggung dunia ini dia lama keadaannya dalam keadaan lapar. Kemudian yang kedua,
yaitu orang yang suka bertafakur, mikir-mikir akan kebesaran, keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini. Kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan anugerah, misalkan berupa pandangan kedua mata yang sempurna, diberikan akal pikiran yang normal, dipergunakan semuanya itu untuk meniti jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat keindahan dunia, kita bisa melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat bintang, melihat rembulan, melihat matahari, daratan beserta isinya, ada tumbuh-tumbuhan, ada bebatuan, ada hewan. Di samping itu pula kita bisa melihat lautan, luasnya samudra, dalamnya lautan beserta isinya, berbagai macam bentuk ikan dengan jumlah yang sangat begitu banyak, dan masih banyak lagi keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini, yang bisa kita lihat dengan kedua mata kita. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kedua mata kita melihat keagungan Allah ini, melihat indahnya dunia dengan berbagai macam bentuk kekuasaan Allah, sebagai orang yang beriman, itu semuanya bisa menambah kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ya jadikan renungan, jadikan bahan pemikiran. Contoh misalkan ketika kita melihat langit bertabur bintang-bintang, planet, ada rembulan, ada juga matahari, kita mengucapkan subhanallah. Begitu luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun seandainya kita melihat berbagai macam bentuk makhluk berupa binatang misalkan. Ada yang melata, ada yang berkaki dua, ada yang berkaki empat, ya. Termasuk ada yang terbang juga. Semuanya itu bisa menjadikan bahan renungan, tafakur akan kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semuanya. Terutama jikalau kita melihat burung yang terbang, tidak jatuh, bisa terbang ke sono kemari, pun juga dengan berbagai macam bentuk. Burung itu sendiri misalkan, bagi orang yang beriman, sekecil, sebesar apapun yang dilihatnya, itu akan dikembalikan akan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita melihat lautan beserta isinya, dan kita melihat semua apapun yang kita ketahui, semuanya itu bisa jadi bahan renungan, tafakur akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sebatas melihat saja dan takjub, tetapi dikembalikan di balik keindahan, di balik keanekaragaman yang kita lihat di panggung dunia ini, kembali di balik semuanya itu ada pemiliknya, ada penciptanya. Siapa? Rabbul Alamin Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita sering-sering bertafakur akan kekuasaan Allah, insya Allah itu semuanya akan bisa menghantarkan kita menempati derajat kedudukan yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika lapar, lamanya lapar ketika hidup di muka bumi, dan jika berfikir-fikir atau bertafakur akan kekuasaan ciptaan Allah,
itu bisa menjadikan sebab orangnya, itu bisa menjadikan sebab orang tersebut menjadi orang yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada pula penyebab-penyebab lain yang menjadikan orang tersebut dibenci, bahkan lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Yaitu yang pertama, orang yang banyak tidur, banyak makan, dan juga banyak minum. Sesekali perlu kita ketahui, tidur itu memang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmat saat kita bisa tidur pulas. Betapa susahnya seandainya kita itu tidak bisa tidur. Siang tidak bisa tidur, malam, tengah malam, dini hari gak bisa tidur. Tentu kita akan berusaha mencari obat. Ya, bagaimana supaya kita itu bisa tidur pulas? Akan tetapi, jikalau orang itu hobinya tidur, terlalu banyak tidur, maka itu bisa menjadi sebab orang tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur silahkan, karena itu merupakan hak jasad kita untuk diistirahatkan. Yang tercela, yang dibenci oleh Allah manakala kebanyakan tidur. Seakan-akan hampir habis waktunya diperuntukkan untuk tidur. Na'udzubillah min dzalik. Di samping orang itu hobi tidur, banyak tidur, udah gitu banyak makan dan juga banyak minum. Kita bukan malaikat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membutuhkan makan dan juga membutuhkan minum. Butuh asupan gizi untuk memiliki sebuah energi, kekuatan untuk menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua perlu makan dan perlu minum. Akan tetapi jika makan dan minum itu berlebihan, kenyang makan lagi, makan di atas kenyang, keberadaannya menjadi israf. Maka jika terjadi israf berlebihan, itu jatuhnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pun seandainya pun kita tidak israf, tetapi kita hobi makan, dikit-dikit makan, kenyang dikit makan, banyak makan dan juga banyak minum. Orang yang banyak makan dan banyak minum ini, itulah yang menyebabkan orang tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Silahkan kita makan, silahkan kita minum, ayo kita istirahat, kita tidur, dengan catatan yang sewajarnya, yang biasa-biasa atau yang sedang-sedang saja. Syukur-syukur kita bisa mengurangi makan, bisa mengurangi minum, bisa mengurangi tidur dalam rangka ingin menjadi orang yang lebih istimewa, lebih utama di haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, taufik, hidayah kepada kita semuanya, hingga kita mampu menjadi orang yang lebih istimewa, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.